Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Pak Imam dalam video pembelajaran fisika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu bahasan di dalam matematika, yang dimana pembahasan kita ini merupakan topik prasyarat yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari tentang besaran vektor. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa dikasih jempol ya. Oke, kita lanjut. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah tentang trigonometri. Di dalam matematika, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri dalam bahasa Yunani berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Sekarang perhatikan. Saya memiliki dua buah segitiga, yaitu segitiga ACB dan segitiga A aksen CB aksen. Kedua segitiga ini memiliki sudut-sudut yang sama besar. Karena sudut-sudutnya sama, maka dalam matematika kedua segitiga ini sudah memenuhi syarat kesebangunan. Sehingga segitiga ACB dan segitiga A aksen CB aksen ini bisa kita katakan sebagai segitiga yang sebangun. Sehingga berlaku perbandingan sisi antara AB dengan A aksen B aksen ini nilainya akan sama dengan perbandingan sisi AC dan A aksen C, dan sama juga nilainya dengan perbandingan sisi BC dan B aksen C. Nah, di dalam konsep kesebangunan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian untuk segitiga yang sebangun nilainya selalu tetap. Begitupun dengan segitiga siku-siku. Perbandingan sisi yang bersesuaian selalu tetap dan bergantung pada sudut tertentu selain sudut siku-sikunya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini. Di sini saya pilih salah satu sudut yang saya sebut sebagai sudut alfa. Nah, di depan sudut alfa ini pastinya ada sisi yang di sini untuk segitiga ACB ada sisi AB, yaitu sisi yang berada di depan sudut alfa. Nah, untuk segitiga A aksen CB aksen ada sisi A aksen B aksen yang berada di depan sudut alfa. Kemudian ada sisi BC untuk segitiga ACB, dan ini berada di samping sudut alfa. Jadi sisinya sisi di samping alfa. Sementara untuk segitiga A aksen CB aksen ini sisi di samping sudut alfanya adalah B aksen C. Nah, untuk segitiga ACB ini memiliki sisi miring yaitu AC. Kemudian untuk segitiga A aksen CB aksen memiliki sisi miring A aksen C. Nah, karena dalam kesebangunan perbandingan sisi-sisi dari segitiga yang bersesuaian ya, sisi-sisi yang bersesuaian nilainya selalu sama, maka berlaku sisi perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dibanding dengan sisi miring, nilainya akan selalu tetap baik untuk segitiga A aksen C B aksen maupun segitiga A C B.
Nah, jadi perbandingannya tetap. Jadi sisi AB berbanding AC ini nilainya akan sama dengan perbandingan antara sisi A aksen, B aksen dengan A aksen C. Nah, jadi ini secara umum adalah perbandingan sisi di depan sudut alfa berbanding sisi miring. Nilainya akan selalu tetap. Begitu juga untuk perbandingan antara sisi di samping sudut alfa berbanding sisi miringnya akan tetap nilainya, baik untuk segitiga A aksen, CB aksen, dan segitiga ACB. Jadi sisi di samping sudut alfa untuk segitiga ACB kan BC ya. BC. Jadi BC berbanding dengan AC nilainya akan sama dengan B aksen C berbanding A aksen C. Ya. Begitupun untuk perbandingan sisi di depan sudut alfa berbanding sisi di samping sudut alfa. Ini nilainya juga akan selalu sama, baik untuk segitiga A aksen CB aksen maupun segitiga ACB. Nah, jadi sisi AB ini kan sisi AB di depan sudut alfa berbanding sisi BC yang berada di samping sudut alfa, ya. Nilainya akan sama dengan perbandingan antara sisi A aksen, B aksen yang berada di depan sudut alfa juga berbanding B aksen C yang berada di samping sudut alfa. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar munculnya konsep perbandingan trigonometri. Ya, jadi dalam konsep perbandingan trigonometri kita akan menemukan 6 istilah, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Oke, supaya lebih paham lagi, mari kita bahas satu-satu dulu tentang istilah yang ada di dalam perbandingan trigonometri. Nah, sekarang perhatikan, saya memiliki sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku seperti ini. Jadi segitiga ini memiliki sisi A, B, dan C. Dan sudutnya salah satunya adalah alfa, ya. Jadi di depan sudut alfa ini ada sisi A, di samping sudut alfa ini ada sisi B, dan sisi miring dari segitiga ini adalah C. Nah, istilah-istilah sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan ini adalah suatu istilah untuk merepresentasikan perbandingan sisi-sisi segitiga khususnya segitiga siku-siku yang di sini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, jadi ada beberapa perbandingan sisi segitiga yang bergantung pada sudut ya, selain sudut siku-sikunya. Nah, untuk sin alfanya digunakan untuk menyebutkan perbandingan sisi di depan sudut alfa dengan sisi miring, dimana kalau kita cari nilainya untuk segitiga yang ini, sisi depan sudut alfa adalah A, sisi miringnya C. Berarti nilai dari sin sudut alfa adalah A per C ya. Jadi nilainya adalah A per C. Nah, untuk memudahkan kita mengingat sin alfa ini bisa kita singkat ya. Jadi sin itu sama dengan sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Jadi sin itu depan per miring. Jadi kita bisa singkat jadi sin demi ya. Sin demi. Kemudian istilah yang kedua adalah cos alfa. Cos alfa ini kita gunakan untuk menggantikan istilah perbandingan sisi di samping sudut alfa dengan sisi miring. Jadi
Kalau untuk segitiga ini, sisi di samping sudut alfa adalah B. Sisi miringnya C. Jadi nilai cos alfanya adalah B per C. Ya, jadi untuk memudahkan kita mengingat, jadi cos alfa ini bisa kita singkat juga ya. Jadi cos itu adalah samping per miring, jadi sami ya. Jadi ini cara cepat untuk mengingatnya. Jadi kalau sin tadi itu sin demi ya, depan per miring. Kalau cos sami ya, samping per miring. Nah, kalau tan alfa, tan sudut alfa ini digunakan untuk menggantikan perbandingan sisi di depan sudut alfa dengan sisi di samping sudut alfa. Jadi kalau kita perhatikan, di depan sudut alfa ada A, di samping sudut alfa ada sisi B. Berarti tan alfa nilainya untuk segitiga ini adalah A per B ya. A per B. Nah, untuk memudahkan kita untuk menghafalnya, maka tan ini kita singkat ya, depan per samping. Jadi tan desa ya. Tan desa. Ini untuk memudahkan saja. Jadi supaya ingat. Jadi kalau sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Jadi sin demi, cos sami, tan desa. Ya. Oke. Ini 3 istilah di dalam perbandingan trigonometri. Ada 3 istilah lagi, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Dan ketiganya ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi sin alfa memiliki kebalikan, namanya kosekan. Ya. Jadi istilahnya adalah kosekan. Ini kebalikan dari sinnya. Kalau sin itu depan per miring, berarti kosekan adalah miring per depan. Berarti kosekan sama dengan depan per miring, miring per depan kan? Miring per depan, berarti mide. Kosekan mide. Ya. Kosekan mide ya. Nah, kemudian untuk cos, dia juga memiliki kebalikan yang istilahnya itu disebut sebagai sekan ya. Disingkatnya sekan, sek ya. Oke, karena dia kebalikan berarti kalau cos kan sami ya. Sami berarti dia kebalikan, berarti misa ya. Mi per samping ya. Miring per samping. Ini untuk sekan. Kemudian untuk tan, dia juga memiliki kebalikan yang disebut kotangen, disingkatnya kot ya. Kotangen. Karena dia adalah kebalikan dari tangen, maka kot sama dengan sa per d ya. Kot sadi ya. Sadi ya. Kot sadi. Ini untuk yang kot, jadi kebalikan dari tangen. Ya, kalau untuk kasus ini, untuk segitiga ini, nilai kosekan itu sama dengan miring per depan. Miringnya C, depannya A. Berarti ini sama dengan C per A. Ini untuk kosekan. Kalau sekan, sekan alfa ya. Sekan alfa miring per samping, miringnya C, sampingnya B ya, berarti C per B. Oke. Nah, untuk kotangen sa D, samping per depan, sampingnya B, depannya A, berarti B per A ya. B per A. Ini untuk segitiga yang ini. Oke, sekarang pertanyaannya, alfa ini kan sudut ya.
Sudut. Jadi di dalam trigonometri ada beberapa sudut yang diistimewakan. Ya, di sini ada tabel. Saya sediakan tabel. Jadi sini ada sudut. Jadi ini sudutnya adalah nilai dari alfa ya. Oke. Nilai dari alfa. Jadi ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 53 derajat, dan 30 derajat. Dan semua sudut inilah sudut yang diistimewakan di dalam trigonometri. Kenapa? Karena nilainya sudah ditentukan ya. Jadi kita harus hafalkan. Jadi untuk nilai sin cos tannya untuk sudut-sudut ini sudah ditetapkan. Jadi kita hafalkan gitu ya. Lalu bagaimana cara menghafalkannya? Ini ada angka setengah-setengah. Oke. Sekarang fokus ke 0 sampai 90 dulu ya. Sudut 0 sampai 90. 0, 30, 45, 60 dan 90. Untuk sinnya, khusus untuk sin, Pak Imam akan tambahkan di sini. Tambahkan akar ya. Dari kiri ke kanan akarnya akan bertambah. Jadi di sini Pak Guru akan tambahkan sini akar 0. Ya, di sini juga tambahkan akar tapi bertambah 1 ya. Nah, akar 1 di sini juga tambahkan akar 2. Makin ke kanan makin bertambah. Jadi akar di sini akar 3, di sini akar 4. Nah, ini bisa kita tentukan nilainya. Jadi sin 0 derajat sama dengan setengah akar 0. Akar 0 adalah 0 ya. 0 kali setengah hasilnya adalah 0. Jadi sin 0 derajat adalah nilainya 0 ya. Kemudian sin 30 derajat setengah akar 1. Akar 1 adalah 1 kali setengah berarti setengah ya. Jadi nilai dari sin 30 adalah setengah. Nah, kemudian sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Akar 2 kita nggak tahu ya, udah biarkan seperti ini. Jadi setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. Akar 3 kita nggak tahu. Oh ya udah biarkan aja dalam bentuk seperti ini. Jadi sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat adalah setengah akar 4. Akar 4 nilainya 2. 2 kali setengah 1. Jadi nilai dari sin 90 derajat adalah 1 ya. Nilainya 1. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat adalah 1 ya. Jadi ini kita hafalkan ya, dihafalkan karena dia istimewa. Jadi kita harus hafalkan. Oke. Ini cuma membantu cara menghafalkannya ya. Jadi ada polanya. Untuk cos juga punya pola sendiri. Nah, kalau cos ini akarnya kebalikan dari sin. Jadi kalau sin makin ke kanan akarnya makin besar. Nah, kalau cos makin ke kiri makin kecil ya, makin kecil. Jadi mulainya dari akar 4 di sini. Ya, akar 4. Jadi cos 0 derajat adalah setengah akar 4. Nah, terus sampai ke kanan itu terus berkurang. Jadi makin kecil ya. Nah, makin kecil. Oke. Sekarang kita tentukan nilainya. Cos 0 derajat adalah setengah akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah 1. Jadi cos 0 derajat itu nilainya 1 ya. Cos 0 derajat nilainya 1. Oke. Untuk 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3 ya. Untuk cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Cos 60 derajat nilainya setengah akar 1. Akar 1 adalah 1, berarti nilainya adalah setengah ya. Kemudian cos 90 derajat
Nah, setengah akar 0. 0 kali setengah 0 ya. Oke, udah kelihatan nih. Jadi cosnya makin ke kiri, makin ke kanan, nilainya makin kecil. Kalau sin makin ke kanan, nilainya makin besar ya. Oke, bagaimana untuk tan? Tan itu kan tadi sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Ada juga untuk menentukan nilai tan ini, perlu diketahui bahwa nilai tan ini akan sama juga dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa ya. Ini adalah nilai dari tan alfa ya. Tan alfa. Jadi sina per kosa tanah. Iya. Jadi untuk menentukan nilai tan alfa, kita cukup membagi nilai dari sin alfa dibagi dengan cos alfa. Loh, kok bisa begitu? Ya, coba kita perhatikan untuk yang ini. Yang segitiga ini ya tadi. Tadi kan tan alfa sama A per B ya. Nah, kita buktikan. Sin alfanya berapa? Sin alfanya adalah A per C ya. Ya, berarti ini untuk kasus yang di atas A per C ya. Nah, cos alfanya berapa? B per C ya. Kalau A per C dibagi dengan B per C berarti kita bisa balik ya. Kita balik karena bagi. Jadi B per C nya balik jadi C per B dikali ya. Dikali C per B dibalik jadi C per B ya. Jadi C nya bisa dicoret dong ya. Coret. Jadi hasilnya A per B ya. Hasilnya adalah A per B. Sama kan nilai yang ini? Ya, jadi sama. Jadi terbukti dong. Nah, jadi A per B. Jadi terbukti sin alfa dibagi cos alfa adalah tan alfa. Nah, konsep inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai tan alfa di sini. Jadi tan 0 derajat berarti nilai sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Nah, 0 dibagi 1 ya. 0 dibagi 1 ya. Hasilnya adalah 0 ya. Kalau yang ini tan 30 derajat berarti tan 30 derajat sama dengan sin 30 dibagi cos 30 ya. Jadi setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya adalah ya, jadi setengah dibagi dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Hasilnya adalah sepertiga akar 3. Loh, kok bisa? Ya, sepertiga akar 3 ya. Kok bisa begitu? Ya, coba kita lihat di sini. Setengah per setengah akar 3 ya. Kita coret nih setengahnya. Bisa dicoret kan? Oke. Coret. Kesisa hanya 1 per akar 3 ya. Untuk menyederhanakannya kita kalikan akar 3 per akar 3. Ini kan sama dengan 1 kan, sama ya. Oke, jadi akar 3 kali akar 3 sepertiga ya. Jadi akar 3 per 3. Jadi sepertiga akar 3 yang ini ya. Oke. Kemudian untuk tan 45 derajat ini berarti sin 45 dibagi cos 45 berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 hasilnya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1 ya. Jadi tan 45 derajat adalah 1 ya. Nah, kemudian untuk tan 60 derajat ini berarti sin 60 dibagi dengan cos 60 berarti akar 3 setengah akar 3 dibagi dengan setengah ya. Jadi setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3 ya. Akar 3 kesisa. Nah, yang ini sekarang tan 90 derajat. Tan 90 derajat ini nilainya berarti sama dengan sin 90 dibagi cos 90 berarti 1 dibagi dengan 0. Nah, pembaginya 0 berarti
tidak terdefinisi ya. Jadi nilainya untuk tan 90 adalah tidak terdefinisi. Karena apapun dibagi dengan 0, nah, nilainya tak terdefinisi. Ya, jadi apapun yang ada di tabel ini ya, hasil perhitungannya harus dihafalkan. Jadi sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Begitupun untuk cosnya. Cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nah, untuk tannya berarti tan 0 derajat 0. Tan 30 setengah akar 3, sepertiga akar 3. Tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 ini tak terdefinisi. Jadi ini harus dihafalkan. Untuk menghafalkannya, kalau seandainya lupa gimana ya, cukup dengan tadi. Jadi tambahkan setengah aja untuk semua sudut ya, baik sin maupun cos. Nah, untuk sinnya tambahkan akar ya, dari kiri ke kanan akarnya makin nambah ya. Kemudian untuk cosnya kebalikan, dari kiri ke kanan akarnya makin berkurang ya. Untuk tannya nilainya bisa dicari dengan sin alfa per cos alfa. Oke, ini untuk sudut 0 sampai 90, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini ada lagi nih sudut istimewa tambahan, yaitu 53 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini khusus untuk 53 dan 37 derajat, ini ada segitiga di sampingnya. Nah, untuk segitiga ini sisi miringnya ini 5 ya. Kemudian sisi depan sudut 30 derajat adalah 3, dan sisi samping 37 derajat adalah 4. Jadi ini triple Pythagoras ya. 4 3 4 5. Nah, jadi 37 ditambah 53 kan 90 ya. 90. Kemudian 90 ditambah 90 adalah 180, dan itu sudah memenuhi kebenaran dari sudut segitiga, karena segitiga sudutnya kan jumlahnya 180 ya. Dan ini juga termasuk sudut istimewa di dalam trigonometri. Nah, jadi untuk menentukan nilai dari sin 53 kita gunakan konsep sin demi ya, depan per miring. Jadi di depan 53 ada sisi yang panjangnya 4, berarti 4, miringnya adalah 5, berarti sin demi 4 bagi 5, berarti nilainya di sini kita bisa buatkan jadi 4 dibagi 5 ya. 4 bagi 5 berapa? 0,8 ya. 0,8. Oke. Nah, kemudian sudut 37 derajat, sinnya nilainya berapa? Nah, sin demi ya, depan per miring, berarti depannya adalah 3, miringnya 5, berarti 3 per 5 ya, 3 per 5. Nilai dari 3 per 5 adalah 0,6 ya, 0,6. Nah, begitupun untuk cosnya. Untuk sudut 53 derajat, nah, cos itu kan samping per miring, berarti sisi di samping 53 dibagi sisi miring ya, sisi miring. Di samping 53 sisinya adalah 3 ya, 3 nih. Berarti 3 per 5 ya, 3 per 5. Nilai dari 3 per 5 ya 0,6 ya, 0,6. Kemudian untuk sudut 30 derajat, 37 derajat, nilai cosnya ya, ingat cos samping per miring. Samping 37 derajat adalah 4. Nah, sisi miringnya 5, berarti 4 per 5. Nilainya 0,8. Nah, oke. Untuk tannya ya, untuk tannya kita gunakan konsep yang ini, sina per cosatana ya. Oke.
Berarti 4/5 dibagi 3/5 sama dengan 4/3 ya. Jadi nilainya adalah 4/3 untuk nilai tan 53. Bagaimana dengan tan 37? Ya sama. Sin 37 derajat dibagi cos 30 derajat. Berarti 3/5 dibagi 4/5 atau 3/5 dikali dengan 5/4. Berarti hasilnya adalah 3/4 ya. Oke. Ini untuk sudut-sudut istimewa yang harus dihafalkan, karena ini di dalam fisika nanti kita akan selalu bertemu dengan sudut-sudut ini ketika membahas tentang besaran vektor. Lah, kemudian bagaimana dengan sudut-sudut yang lain? Misalkan sudutnya lebih dari 90 derajat. Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat, kita akan menggunakan konsep kuadran ya. Konsep kuadran seperti ini. Jadi di sini untuk kuadran 1 ini sudutnya mulai dari 0 sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 ini sudutnya mulai dari 97 derajat ya sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 sudutnya mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian untuk kuadran keempat ini sudutnya mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di setiap kuadran ini nilai sin kostannya itu berbeda-beda ya. Nah, khusus untuk yang sudut 0 sampai 90 derajat atau yang ada di kuadran 1, nilai sin, cos, dan tannya itu nilainya positif semua ya. Positif semua. Jadi misal seperti yang ada di tabel tadi ya. Tabel yang ini. Nah, ini kan semuanya ada di kuadran 1 kan ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini semuanya di kuadran 1 dan nilai sin, cos, tannya itu semuanya positif semua ya. Positif semua. Nah, sekarang perhatikan. Di kuadran 1 misalkan sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat ternyata untuk di kuadran 1 nilai sin itu sama dengan khusus ya. Jadi 90 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Contoh saja begini. Untuk sudut 60 derajat. Untuk sudut 60 derajat artinya alfanya 60 ya. Alfanya 60. Berarti sin 90 dikurangi 60 itu 90 dikurangi berapa? Nah, misalkan nih sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat ini sama dengan sin 90 dikurangi 30 derajat kan? Ya, betul. Jadi sin 60 derajat ini sinonimnya adalah sin 90 derajat kurangi 30 kan ya? Jadi nilai sin ini nilainya akan sama dengan cos 30 derajat. Loh, kok bisa? Bisa dong. Nah, coba sekarang perhatikan. Ini kan sin 60 derajat. Nah, ini kalau dibuat seperti ini, nah, ini dibuat jadi 90 dikurangi 30. Sama artinya kan? Sin 60 sama dengan 90 min 30. Nah, dalam kasus ini 30 ini adalah alfa. Sini ya, alfa. Nah, jadi sin 90 min 30 sama dengan cos 30, sama dengan ini, persamaan ini. Sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Jadi nilai sin 60 nilainya sama dengan cos 30. Kok bisa? Bisa dong. Coba perhatikan tabel
tabel dari yang kita buat tadi. Jadi sin 30 ya. Sin 60 tadi ya. Sin 60 nilainya setengah akar 3 ya. Kemudian tadi sama dengan cos 30 kan? Ya. Cos 30 itu nilainya setengah akar 3, sama kan? Sama dong. Ya, nilainya sama. Ya. Nah, jadi terbukti. Jadi sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Bagaimana dengan cos 90 min alfa sama dengan sin alfa? Ya sama. Misal. Nah, misal kita mau cari nilai cos dari 30 atau cos 60 deh ya. Cos 60 derajat. Cos 60 ini ya, sama dengan sinonimnya adalah 90 derajat dikurangi 30 derajat kan ya. Nah, arti nilainya nanti akan sama dengan cos 60 derajat ini nilainya akan sama dengan sin 30 derajat. Nah, coba perhatikan. Artinya cos 60, yang 60 ini sinonimnya yang ini ya. Kemudian ini nilainya akan sama dengan sin 30 ya. Cos 60 derajat sama dengan sin 30 derajat. Coba kita buktikan. Perhatikan lagi tabelnya. Nah, jadi cos 60, mana 60 nih? Cos 60 ya. Ini kan setengah ya. Setengah. Nah, sama dengan sin 30. Sin 30 ini juga setengah. Sama kan? Sama. Ya. Oke. Nah, untuk tannya bagaimana? Nah, untuk tan ini 90 min alfa sama dengan ini keliru nih. Jadi ini tan 90 min alfa. Ini bukan tan sama dengan tan alfa ya, ini tapi dicoret aja nih. Jadi ini sama dengan kotangan alfa ya. Jadi tan 90 min alfa ini sama dengan kotangan alfa. Mari kita buktikan coba. Nah, jadi kita pilih tangan 30 deh ya, atau tangan 45 deh ya. Tangan 45, tangan 45, tan 45 derajat. Nah, ini sinonimnya adalah tan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Sama ya, nilainya sama kan ya. Ini sinonim dari 45 derajat adalah 90 min 45 ya. Jadi nilainya nanti akan sama dengan kotangan alfa. Alfanya kan 45. Ya, sama dengan kotangan 45 derajat. Nah, ingat, tan 45 derajat nilainya berapa yuk? Kita lihat lagi di tabelnya. Jadi tan 45 derajat ini 45 ya. Tannya nilainya adalah 1. Nah, ingat, kotangan adalah kebalikan dari tan. Nah, kalau tan itu sin alfa per cos alfa, berarti kotangan adalah cos alfa per sin alfa. Berarti nilai dari sin 45 kan setengah akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Mau dibalik sin per cos maupun cos per sin, nilainya kan sama kan? Sama-sama 1. Berarti terbukti dong ya. Terbukti nilai dari tan 45 derajat sama dengan kotangan 45 derajat. Terbukti nih sama nilainya ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Oke. Ini untuk yang di kuadran 1. Nah, untuk yang di kuadran 2, 3, dan 4 ternyata di sini nilai sin cos tannya itu ada yang negatif ya. Ada yang negatif. Untuk yang kuadran 1 semuanya positif. Semua nilai sin cos tannya itu positif semua. Dan berlaku
rumus seperti ini ya, untuk yang di kuadran 1 ya. Kemudian untuk di kuadran 2, karena sudutnya mulai dari 90 sampai 180, nah seperti ini. Jadi ya sudut-sudut yang ada di kuadran 2 ini berarti nggak boleh lebih dari 180, berarti 180 dikurangi alfa ya. Alfa itu sudut-sudut tertentu lah. Nah, dan yang perlu diperhatikan bahwa di kuadran 2 hanya sin yang nilainya positif, yang lain nilainya negatif. Ya, contoh ya. Misalkan sudut yang ada di kuadran 2 misalkan 120 misalnya. 120 itu kan ada di kuadran 2 kan, antara 90 dengan 180. Nah, kalau ditanya berapa sih sin 120 gitu ya. Ya, coba perhatikan. Sin 120 derajat. Nah, ini sinonimnya apa 120 nih? Berapa? Jadi kalau kita berpatokan ke 180 min alfa, berarti 120 ini sama dengan 180 dikurangi 60 kan ya? Jadi alfanya adalah 60 dong. Ya, jadi sinonim dari 120 itu adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nih ya. Artinya kalau kita lihat di sini alfanya adalah 60 derajat. Berarti sin 60 sama dengan sin, bukan cos lagi ya. Sin 60 derajat. Nilainya positif. Nah, sin 60 derajat berapa? Nilainya lihat lagi di tabel yang sebelumnya. Jadi nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Harus dihafal loh ya. Harus dihafalkan. Jadi sin 60 adalah setengah akar 3 positif ya. Positif nilainya. Nah, bagaimana kalau cos? Nah, cos 120 misal ya. Nilai cos 120 misal. Ini Pak Mam ganti. Nah, kalau untuk cos 60 derajat. Kok 60? 60 ini di kuadran 1 ya. Di kuadran 2 tadi 120 ya. Kita pilih 120. Nah, 20 derajat. Jadi ini sinonimnya sama kayak tadi. Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. Jadi ini sinonim ya, sama persis dengan yang tadi, cuma ini cos. Maka ini akan menjadi sama dengan min cos alfa minus ya. Minus tuh. Minus cos alfanya yang ini. Bukan 120. Ya, jadi 60. Karena 120 sama dengan 180 min 60. Jadi alfanya adalah 60. Jadi minus cos 60 derajat. Ya, minus, ingat minus. Nah, lihat di tabelnya lagi yang belum hafal. Jadi cos 60 lihat di tabelnya. Nah, cos 60 itu nilainya setengah ya. Setengah ya. Yang ini. Oke, nilainya setengah. Tapi karena dia di kuadran 2, nilainya akan menjadi negatif. Nah, jadi min cos 60. Jadi cos 120 ini nilainya negatif dong, ya. Negatif nilainya. Jadi min setengah, ya. Seperti itu. Kemudian untuk tannya juga sama dengan yang cos, nilainya negatif ya. Kalau tan 120 berarti tan 180 min 60. Nah, berarti sama dengan min tan 60. Lihat aja di tabelnya lagi. Tabelnya tan 60 berapa? Misalkan
di sini kalau lihat tabelnya tan 60 akar 3 kan ya. Ini akar 3 nih. Oke, karena tan 120 yang ditanyakan, maka karena tan maka nilainya negatif karena ada di kuadran 2. Nah, jadi nanti nilai tan 120 akan menjadi negatif akar 3, tapi negatifnya di luar, bukan di dalam akar ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kuadran 3? Persis sama, cuma sudutnya mulai dari 180 sampai 270 ya. 270 contoh aja nih. Jadi sudut yang ada di kuadran 3 itu yang jelas lebih dari 180. Misal Pak Imam mau cari sin di kuadran 3 ya. Sin 210. Ini sinonimnya adalah sin dalam kurung 180 ditambah ya 30. Benar ya? Ya, jadi ini sama nilainya nih. 210 ini sama dengan 180 tambah 30 derajat. Artinya alfanya ini adalah 30 derajat. Nah, karena dia ada di kuadran 3, nilai sinnya di sini akan menjadi negatif ya. Negatif ini, negatif tuh. Min sin alfa. Jadi min sin 30 ya. Min sin 30. Min sin 30 derajat. Nilai dari sin 30 itu lihat di tabelnya lagi. Nilainya adalah berapa nih? Setengah ya, setengah, sorry. Jadi nilainya adalah setengah nih. Sin 30 nilainya adalah setengah. Karena dia ada di kuadran 3, maka nilai dari sin 210 adalah min setengah ya. Jadi nilai ini nilainya adalah min setengah. Di kuadran 3 ini yang positif hanya tan ya. Hanya tan, ini yang merah nih, dimerahkan sendiri yang positif. Tadi cosnya akan bernilai negatif. Contoh lagi. Ambil cos 210 nih ya. Cos 210. Artinya ini cosnya sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, artinya ini alfanya 30. Karena dia di kuadran 3, maka cos nilainya negatif. Berarti min cos 30 ya. Nah, nilainya adalah min cos 30. Cos 30 berapa? Lihat di tabelnya lagi. Nah, di tabel nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Yang ini ya. Setengah akar 3. Nah, jadi karena dia di kuadran 3 negatif nilainya. Setengah akar 3-nya jadi negatif ya. Jadi nilainya jadi minus setengah akar 3. Jadi nilai dari cos 210 nilainya adalah minus setengah akar 3 ya. Bagaimana dengan tan? Oke, coba. Sekarang tannya. Tan 210 derajat. Tan 210. Tan 210 ini sama juga dengan yang tadi, sinonimnya 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Ini sama dengan, nah karena dia tan maka nilainya positif. Jadi sama dengan tan 30 derajat. Ya.
Tan 30 derajat berapa? Lihat di tabelnya lagi. Tan 30 derajat adalah nilainya sepertiga akar 3. Berarti kalau sepertiga akar 3, tan 210 ini nilainya juga sama ya. Jadi sepertiga akar 3 positif ya. Nah, untuk yang kuadran 4, contohnya misal sudut 300 derajat. Nah, 300 derajat ini rentangnya berada di kuadran 4 ya. Karena kuadran 4 ini mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau sudutnya 300 berarti ada di antara ini ya. Artinya dia ada di kuadran 4 kalau sudutnya 300. Nah, untuk di kuadran 4 yang positif itu hanya cos ya. Hanya cos saja. Sin dan tannya itu nilainya negatif. Ya, contoh yang tadi ya, kita ambil contohnya adalah sin 300 derajat ya. Sin 300 derajat ini sama juga dengan, kita lihat rumusnya, 360 min alfa, berarti sama juga dengan 360 dikurangi 60 derajat, artinya alfanya ini 60 ya. Ya, jadi 300 ini kan bersinonim dengan ini kan ya, sama aja kan. Jadi alfanya itu adalah 60 derajat, berarti nilainya nanti sama dengan, nah lihat nih, sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa, berarti min sin 60 derajat ya. Nah, kalau dilihat di tabel ya, yang harus dihafalkan harusnya ya, kalian harus hafalkan. Jadi sin 60 derajat ini nilainya adalah setengah akar 3, berarti karena negatif berarti min setengah akar 3. Jadi nilai dari sin 300 derajat adalah min setengah akar 3. Bagaimana dengan cos? Ya, ambil aja nih cos ya. Cos 300 ya. Berarti kalau cos 300 sama juga sinonim 300, berarti 360 derajat dikurangi 60 derajat, alfanya sama ya. Berarti kalau cos kan positif, berarti sama dengan cos 60 derajat ya. Nah, kalau cos 60 derajat berapa? Jadi dari tabel sebelumnya, cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya, harus dihafalkan ya. Jadi untuk bisa masuk di sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat, nah ini kalian harus menghafalkan nilai dari sin kostan yang ada di kuadran 1 ya, khususnya itu yang sudut istimewa yang ada di tabel yang sebelumnya ya. Jadi untuk nilai cos 300 ini nilainya akan sama dengan cos 60 derajat, nilainya positif. Kalau tan nanti berarti tan 360 dikurangi 60 juga ya, dan tapi nilainya negatif. Nah, kalau tan ya, kalau tan 300 derajat, nah, kalau tan 300 berarti ini sama juga dengan tan min ya, min tan 60 ya. Tan 60 berarti karena dia minus ya, nilai tan 60 di dalam tabel sebelumnya itu adalah akar 3 ya, akar 3 atau sin per cos ya. Sinnya setengah akar 3 ya, per cosnya setengah, jadi akar 3. Tapi karena dia ada di kuadran 4 nilainya negatif, berarti minus akar 3 ya. Minusnya di luar bukan di dalam akar.
Oke, jadi seperti itu untuk penerapan yang ada di kuadran 1, 2, dan 3. Untuk mempermudah mengingat mana yang positif negatif, jadi di kuadran 1 semua positif, semua ya, semua positif, baik sin, cos, dan tannya, tapi rumusnya agak berbeda dengan yang lainnya. Sin, cos, cos, sin pasangannya tan, kok tangan. Kalau yang lain, kalau di kuadran 1 ya sama aja, sin, sin, cos, cos, tan, tan. Cuma yang membedakannya adalah nanti rentang ininya, rentang sudutnya dari mana gitu ya, dari 180 min alfa. Kalau di kuadran 3 180 tambah alfa ya gitu. Kalau 270 sampai 360 dikurangi alfa ya, jadi seperti itu. Untuk tandanya di kuadran 2 yang positif hanya sin S ya. Di kuadran 3 hanya tangan ST ya, tangan. Kalau kuadran 4 hanya cos ya. Jadi kalau mau disingkat ya STK ya, sin, tangan, cos, itu yang positif ya. Di kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tangan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Jadi STK. Ya, itu untuk mempermudah mengingat aja ya. Untuk menentukan nilainya berarti kalian harus menghafal yang ada di tabel sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Oke, Pak Imam rasa cukup untuk pembahasan trigonometri. Jadi untuk belajar besaran vektor di dalam fisika ini harus dipahami ya. Kalau tidak dipahami nanti akan kesulitan ketika belajar tentang penguraian vektor ya, untuk menguraikan vektor. Jadi ini akan digunakan ketika kita belajar menguraikan vektor ya, atau ketika kita menjumlahkan vektor secara analitis. Oke, jadi seperti itu ya. Kita cukupkan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.